Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua siswa-siswi SMP kelas 7 dimanapun berada. Kembali lagi berjumpa dengan mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Bersama saya Saiful Ikhwan SPD, guru matematika dari SMP Negeri 2 Anjatan Kabupaten Indramayu. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang persamaan linier satu variabel terlebih dahulu ya. Karena ada persamaan, ada pertidaksamaan. Kita akan membahas tentang persamaan terlebih dahulu. Apa itu pengertian dari SPLSV ya? Sistem persamaan linier satu variabel. Sistem persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka pada sebuah sistem persamaan yang melibatkan hubungan kesamaan dengan menggunakan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu peubah atau satu variabel yang berpangkat satu. Itu ya pengertian dari sistem persamaan linier satu variabel. Sebagai contoh, perhatikan persamaan berikut. 3 ditambah P itu sama dengan 10. Maka dari contoh tersebut P adalah sebuah peubah atau variabel. Kemudian jika P-nya sama dengan 7 atau diganti 7, maka akan menjadi kalimat tertutup yang bernilai benar. Kemudian 7 itu merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut. Nah, di sini ada kata yang bercetak merah, yaitu di sini ada kalimat terbuka, ada kalimat tertutup. Apa itu maksudnya kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Kita akan membahasnya. Yang pertama adalah kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Suatu kalimat matematika yang memuat variabel atau peubah merupakan contoh kalimat terbuka karena nilai kebenarannya belum dapat ditentukan. Ya, karena nilai kebenarannya masih bersifat peubah atau variabel. Sebagai contoh, perhatikan hal berikut. Misalkan seperti tadi ya, 3 ditambah P itu sama dengan 10. Maka persamaan di atas adalah kalimat terbuka dengan variabelnya adalah P. Kemudian ada 2A dikurangi 3 sama dengan 7. Ini pun persamaan termasuk kalimat terbuka dengan variabelnya adalah A. Bisa dipahami ya apa itu kalimat terbuka? Yang penting yang namanya kalimat terbuka itu adalah nilai kebenarannya belum bisa ditentukan ya. Jangan diganti oleh variabel atau peubah. Berikutnya adalah kalimat tertutup. Kalimat tertutup itu adalah kalimat yang sudah dapat ditentukan nilai dari kebenarannya. Sebagai contoh, sama seperti tadi, yaitu 3 ditambah P sama dengan 10. Maka kalimat terbukanya adalah dengan variabelnya adalah P. Tapi kalau jika P-nya itu sama dengan 7 atau diganti dengan 7, ini akan menjadi 3 ditambah 7 itu sama dengan 10. Dan ini 3 tambah 7 itu betul ya, sama dengan 10. Maka menjadi kalimat tertutup yang nilainya adalah bernilai benar. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kalimat tertutup itu adalah sudah dapat ditentukan kebenarannya. Kemudian kalau kalimat terbuka itu belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Berikutnya contoh yaitu 2A dikurangi 3 sama dengan 7. Maka persamaan di atas itu kalimat terbuka dengan variabelnya adalah A. Kemudian jika A-nya diganti sama dengan 5, maka akan menjadi 2 dikali 5 dikurangi 3 itu sama dengan 7. Dan betul ya, hasilnya adalah 7. 2 dikali 5 itu adalah 10. 10 dikurangi 3 itu sama dengan 7. Maka menjadi kalimat tertutup karena nilainya sudah dapat ditentukan, yaitu bernilai benar. Bisa dipahami ya?
Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear satu variabel. Menentukan himpunan penyelesaian ini ada dua cara. Yang pertama dengan cara substitusi. Untuk biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari X ditambah 3 sama dengan 6 jika X merupakan peubah atau variabel bilangan cacah. Kita akan coba jawab. Bilangan cacah itu adalah sebagai berikut, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Kemudian bilangan cacah ini kita substitusikan ke persamaan pada pertanyaan, yaitu X ditambah 3 sama dengan 6. Caranya adalah X-nya kita ganti dari himpunan bilangan cacah. Yang pertama adalah X-nya sama dengan 0. Maka X ditambah 3-nya berarti 0 ditambah 3 sama dengan 6. Betul tidak 0 tambah 3 itu sama dengan 6? Salah ya, tidak benar. Ini salah. Kemudian X-nya kita ganti dengan 1. Berarti 1 ditambah 3 itu sama dengan 6. Apakah betul 1 tambah 3 itu sama dengan 6? Tidak ya, ini nilainya masih salah. Kemudian X-nya kita ganti dengan 2. Maka menjadi 2 ditambah 3 sama dengan 6. Betulkah? Salah ya, masih salah. Kemudian X-nya kita ganti dengan 3. Jadi 3 tambah 3 sama dengan 6. Betul tidak 3 tambah 3 itu sama dengan 6? Nah, ini berarti betul ya. 3 tambah 3 itu sama dengan 6. Berarti ini nilainya adalah benar. Selanjutnya kita ganti X-nya dengan 4. Nah, kita akan ganti dengan 4 menjadi 4 tambah 3 sama dengan 6. Betul tidak ini 4 tambah 3 sama dengan 6? Salah ya, ini sudah melebihi 6 yaitu 7. Berarti ini adalah salah. Nah, setelah kita substitusikan bilangan cacah sebagai perwakilannya 0 sampai dengan 4, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan X tambah 3 sama dengan 6 adalah 3. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan dapat dimengerti. Selanjutnya, cara yang kedua adalah dengan cara persamaan ekuivalen, atau bisa dilambangkan dengan tanda panah kanan kiri ya. Biar lebih jelas, perhatikan ya. Persamaan ekuivalen itu ada dua operasi ya, maksudnya yang pertama, suatu persamaan akan tetap ekuivalen jika kedua ruasnya menggunakan atau ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama ya, menggunakan tambah atau kurang dengan bilangan yang sama. Perhatikan contoh biar lebih jelas. Tentukan himpunan penyelesaian. HP itu himpunan penyelesaian ya. Tentukan HP atau himpunan penyelesaian dari persamaan X ditambah 4 sama dengan 11. Kita akan coba jawab. Nah, di sini ada tanda ekuivalen. X ditambah 4 sama dengan 11. Maka untuk biar 4-nya hilang, kita tambahkan atau kita kurangkan ya. Ruas kiri kita kurangkan dengan 4, ruas kanan pun sama. Kita kurangkan dengan 4. Harus sama ya. Dikurangkan dengan bilangan yang sama, yaitu sama-sama dikurangi 4. X ditambah 4 dikurangi 4 sama dengan 11 dikurangi 4. Bisa dipahami ya? Maka jawabannya adalah 4 dikurangi 4 itu 0, 11 dikurangi 4 itu sama dengan 7. Maka nilai X-nya itu sama dengan 7. Kemudian kita bisa ambil kesimpulan. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan X ditambah 4 sama dengan 11 adalah 7. Bisa dipahami ya? Gampang. Kemudian yang kedua, yaitu suatu persamaan akan tetap ekuivalen jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Ya, ini menggunakan perkalian dan pembagian. Kalau yang A tadi adalah penjumlahan dan pengurangan, sekarang yang B itu adalah perkalian dan pembagian. Biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Yang A 5Y sama dengan 40. Kemudian yang B
2 dalam kurung X dikurangi 4, tutup kurung, ditambah 5X sama dengan 34. Nah, ini yang A itu operasi perkalian dan pembagian. Yang B itu kita sempurnakan ya. Ada pengurangan dan penjumlahan, ada perkalian dan pembagian. Perhatikan cara menjawabnya. Kita akan coba jawab yang A terlebih dahulu. 5Y sama dengan 40. Maka tanda ekuivalennya sama dengan 5Y dibagi 5 sama dengan 40 dibagi 5. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi 5 ya. Bisa dipahami ya? Harus dengan bilangan yang sama. Kalau kiri dibagi 5 berarti kanan pun harus dibagi 5. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan dapat dimengerti. Selanjutnya sama dengan, maka 5Y dibagi 5 hasilnya adalah Y, 40 dibagi 5 adalah hasilnya 8. Maka Y sama dengan 8. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan 5Y sama dengan 40 adalah 8. Bisa dipahami ya? Baik, selanjutnya kita akan coba jawab soal yang B, yaitu 2 dikalikan dalam kurung X dikurangi 4 tutup kurung ditambah 5X sama dengan 34. Bagaimana cara menjawabnya? Perhatikan caranya sebagai berikut. Persamaan ekuivalen, ini di sini ada perkalian satu suku dengan dua suku, yaitu antara 2 dikalikan dengan X dikurangi 4 ya. Caranya kita sudah mempelajarinya ya. Yang pertama kita kalikan adalah 2 dengan X. 2 dikali X hasilnya adalah 2X. Selanjutnya 2 kita kalikan dengan min 4. 2 dikali min 4 itu sama dengan min 8. Bisa ya, gampang ya. Selanjutnya ditambah 5X nya tetap sama dengan 30, 4 nya pun tetap. Nah, persamaan ekuivalen selanjutnya, di sini ada suku yang sama, yaitu yang sama-sama variabel X antara 2X dengan 5X. Karena kedua-duanya positif, maka kita jumlahkan 2X ditambah 5X itu sama dengan 7X. Bisa dipahami ya? Selanjutnya dikurangi 8-nya tetap sama dengan 34-nya pun tetap. Selanjutnya kita akan menyelesaikan ruas kiri dengan ruas kanan. Yaitu di sini ruas kirinya ada 7X dikurangi 8 sama dengan 34 di ruas kanan. Ruas kiri dengan ruas kanan ini kita akan menghilangkan salah satu konstanta, yaitu kita akan menghilangkan min 8. Nah, min 8 ini supaya hilang berarti kita harus ditambahkan dengan 8. Min 8 ditambah 8 itu hasilnya 0 ya. Karena ruas kiri ini ditambah 8, maka ruas kanannya pun harus sama, yaitu ditambah 8. Biar sama ya, sesuai dengan cara yang tadi ekuivalen ya. Selanjutnya berarti ruas kiri itu tersisa 7X saja. Kenapa? Karena min 8 ditambah 8 itu habis ya, atau hasilnya adalah 0. Maka ruas kiri tersisa 7X saja, sama dengan 34 ditambah 8 hasilnya adalah 42. Nah, selanjutnya pun kita akan menyesuaikan ruas kiri dengan ruas kanannya ya. Ruas kiri 7X, ruas kanannya 42. Maka ruas kiri supaya tinggal X saja berarti kita harus membaginya dengan 7 ya. Karena 7 dibagi 7 itu 1, maka tersisa X saja nanti. Berarti ruas kiri dibagi dengan 7, ruas kanan pun dibagi dengan 7 ya. Bisa dipahami ya. 7X dibagi 7, selanjutnya 7X dibagi 7 itu hasilnya 1 ya. Atau 1 dikali X itu sama dengan X-nya saja. Maka 7X dibagi 7 itu hasilnya adalah X-nya saja. Sama dengan 42 dibagi 7 itu hasilnya adalah 6. Selesai. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut hasilnya adalah 6. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan dapat dimengerti. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear satu variabel dalam bentuk pecahan. Nah, bagaimana ini dalam bentuk pecahan? Perhatikan, langsung saja kita menuju ke contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut, yaitu ada 4X dikurangi 5 per 2 sama dengan
X ditambah 21 per 4. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Perhatikan caranya sebagai berikut. Persamaan ekuivalen dari 4X dikurangi 5 per 2 sama dengan X ditambah 21 per 4. Nah, ruas kiri dengan ruas kanan kita akan sama-sama mengalihkannya dengan angka 4. Kenapa angka 4? Karena di sini penyebut yang paling besarnya yaitu 4 ya. Antara 2 dan 4 kita pilih dengan 4. Kita bebas ya, tergantung soalnya. Baik, selanjutnya adalah kita kalikan 4 dikalikan X 4 dikalikan 4X dikurangi 5 per 2. Ini bisa disederhanakan langsung ya. 4 dibagi 2 itu hasilnya adalah 2 ya. Maka di sini tersisa 2 dikalikan 4X dikurangi 5 ya, sama dengan, nah karena kalau ini ruas kanan kita tidak bisa menyederhanakan seperti di ruas kiri karena di sini ada dua suku, yaitu suku pertamanya X ditambah suku keduanya adalah 21 per 4. Maka kita kalikan 1 per 1. Di sini kita kalikan dulu 4 dikalikan X, hasilnya adalah 4X. Nah, kemudian 4 ini kita kalikan 21 per 4. Nah, ini bisa kita sederhanakan seperti ruas kiri tadi ya. Maka bisa sederhanakan 4 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 1. Maka tersisa 21. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan dapat dimengerti. Selanjutnya kita kalikan atau selesaikan. Persamaan ekuivalen selanjutnya adalah kita kalikan 2 dikalikan 4X, hasilnya adalah 8X. Kemudian 2 kita kalikan dengan min 5, hasilnya adalah min 10. Di ruas kanannya sama dengan 4X ditambah 21-nya tetap ya. Nah, dari 8X dikurangi 10 sama dengan 4X ditambah 21 ini dapat dilanjutkan dengan persamaan ekuivalennya. Kita akan menyesuaikan ruas kiri dengan ruas kanannya, yaitu antara 8X dikurangi 10 ruas kiri, kemudian ruas kanannya adalah 4X ditambah 21. Kita patokannya bisa dari positif 21, bisa dari min 10 ya. Kita pilih min 10 saja yang gampang. Min 10 ini supaya hilang, maka ruas kiri dengan ruas kanan harus kita tambahkan dengan 10. Karena min 10 ditambah 10 itu hasilnya adalah 0 ya, habis. Bisa dipahami ya? Maka selanjutnya di ruas kiri yaitu hanya tersisa 8X saja. Kenapa? Karena min 10 ditambah 10-nya sama dengan 0 atau habis ya. Maka di ruas kiri hanya tersisa 8X saja, sama dengan 4X ditambah 21 ditambah 10, hasilnya adalah 4X ditambah 21 tambah 10 itu sama dengan 31. Bisa dipahami ya? Selanjutnya 4X ini kita pindahkan ke ruas kiri. Dari positif 4X menjadi min 4X. Bisa dipahami ya? Dari 4X pindah ke ruas kiri sama dengan menjadi min 4X, positif jadi negatif. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Sama dengan di ruas kanannya berarti tersisa hanya 31 saja. Karena 4X-nya sudah berpindah ruas ke sebelah kiri sama dengan. Bisa dipahami ya. Selanjutnya persamaan ekuivalennya kita operasikan 8X dikurangi 4X itu sama dengan tersisa 4X ya. Sama dengan 31. Nah, selanjutnya persamaan ekuivalen dari 4X sama dengan 31 ini pindahkan 4-nya ke ruas kanan. Dari 4X itu perkalian ya, 4 dikali X. Kalau pindah ke ruas kanan maka menjadi pembagian. Jadi X-nya sama dengan 31 dibagi 4 atau X-nya sama dengan 31 per 4. Selesai. Bisa dipahami ya? Maka kesimpulannya, jadi himpunan penyelesaian dari persamaan 4X dikurangi 5 per 2 sama dengan X ditambah 21 per 4, hasilnya adalah 31 per 4. Selesai. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan dapat dimengerti. Baiklah,
Itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.